wabarakatuh. Saya Cantika Rosalinda, NIM 2892050029, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Logistik. Dosen pengampu dengan Ibu Wina Sari Kusumaning Tias. Pada video kali ini saya membuat tugas UAS Manajemen Logistik. Yang pertama, desain organisasi. Desain organisasi ada dua model penerapan manajemen logistik dalam suatu perusahaan, yaitu penerapan manajemen logistik sentralisasi dan penerapan manajemen logistik desentralisasi. Penerapan manajemen logistik untuk sentralisasi maupun desentralisasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti strategi perusahaan, jangkauan pasar, kemampuan manajemen, dan sumber daya lainnya seperti manusia, alam, dan modal. A. Manajemen logistik bersifat sentralisasi. Sentralisasi dan struktur organisasi menggambarkan apakah seorang pimpinan akan memberikan wewenangnya atau tidak. Para praktisi dan peneliti memandang bahwa sentralisasi merupakan kegiatan pengambilan keputusan dan kegiatan pengendalian. Selanjutnya, penerapan dalam suatu organisasi akan menjadi rumit karena yang pertama, karyawan pada tingkat struktur organisasi yang sama sering mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang berbeda. Yang kedua, sering terjadi pengambilan keputusan yang cukup bagus di suatu bagian organisasi, akan tetapi untuk bagian yang lain tidak dianggap bagus dan justru dianggap tidak baik. Yang ketiga, karyawan secara formal mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, akan tetapi wewenang yang diberikan adalah wewenang yang semu. Hubungan antara sentralisasi dengan desain organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin tinggi spesialisasi kerja, maka akan semakin besar sentralisasinya. Hubungan ini timbul karena semakin tinggi atau semakin terspesialisasi suatu pekerjaan, maka tidak akan memungkinkan adanya wewenang untuk bertindak secara leluasa. Yang kedua, semakin sedikit pendelegasian wewenang, maka akan semakin besar sentralisasinya karena sentralisasi bersifat mempertahankan kekuasaan. Yang ketiga, semakin besar penerapan departemen fungsional, maka akan semakin besar sentralisasinya. Hubungan ini timbul karena departementalisasi fungsional masyarakat, pengkoordinasian kegiatan lain. Yang keempat, semakin luas rentang kendali semakin besar sentralisasinya. Nah, yang B, manajemen logistik desentralisasi dapat dilakukan apabila dalam suatu organisasi mempunyai beberapa bagian organisasi yang lebih kecil, seperti suatu organisasi yang mempunyai beberapa pabrik, perguruan tinggi yang mempunyai beberapa fakultas. Setiap manajer harus bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan termasuk kegiatan logistik di dalamnya. Sistem desentralisasi mempunyai 4 macam konsekuensi di dalam pelaksanaan organisasinya. Yang pertama, jika terjadi suatu pekerjaan yang mempunyai spesialisasi tinggi, maka sedikit sekali kebebasan untuk bertindak yang dimiliki pelaksanaan pekerja. Yang kedua, pendelegasian wewenang yang besar akan mengharuskan adanya pengendalian yang kuat. Yang ketiga, sering terjadi adanya departemen fungsional yang terdiri dari beberapa pekerjaan yang sangat mirip satu dengan yang lainnya. Yang keempat, pengendalian yang luas tidak memungkinkan tersedianya supervisi untuk masing-masing pekerjaan. Nah, dalam sistem desentralisasi, apabila ditinjau dari saluran wewenang, maka akan terdapat beberapa bentuk organisasi, yaitu A. Bentuk organisasi jalur atau garis, merupakan organisasi yang wewenang berasal dari
pucuk pimpinan yang dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam semua bidang pekerjaan. Yang B. Bentuk organisasi fungsional. Organisasi yang wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu atau sesuai dengan fungsinya. Yang C. Bentuk organisasi garis dan staf. Merupakan organisasi yang wewenang berasal dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dan di bawah pucuk pimpinan diangkat seseorang pejabat staf ahli untuk membantu pimpinan. Yang D. Bentuk organisasi fungsional dan garis. Merupakan organisasi yang wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Yang E. Bentuk organisasi garis, fungsional, dan staf. Merupakan organisasi yang wewenang berasal dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan kepada semua pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang kerjanya, dan di bawah pucuk pimpinan diangkat seorang staf ahli. Yang C. Manajemen logistik gabungan. Gabungan sistem ini mengkombinasikan antara penerapan manajemen logistik, sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi. Penerapan ini membagi beberapa kewenangan dalam pelaksanaan manajemen logistiknya. Sistem sentralisasi diterapkan untuk urusan logistik yang dipandang mengandung resiko tinggi dan harus dikendalikan oleh manajer langsung. Sedangkan sistem desentralisasi digunakan untuk urusan logistik yang dipandang tidak mengandung resiko dan wewenangnya bisa didelegasikan kepada pimpinan unit organisasi yang lebih kecil. Sistem logistik gabungan mempunyai 4 macam konsekuensi dalam melaksanakan organisasinya, yaitu yang pertama, jika spesialisasi kerja makin tinggi, maka akan semakin besar kompleksitas kerjanya. Yang kedua, semakin besar pendelegasian wewenang, maka akan semakin besar kompleksitasnya. Yang ketiga, semakin besar pelanggan, jenis produk atau jasa, maka organisasi bersangkutan akan semakin kompleks. Yang keempat, jika rentang kendalinya sempit, maka akan semakin kompleks pelaksanaannya. Yang kedua, penyediaan tenaga ahli dalam logistik. Apabila suatu organisasi mengalami ketidakseimbangan dalam jumlah penyediaan atau manajer terhadap jumlah tenaga operasional, akan mengakibatkan lemahnya sistem manajemen dalam pengambilan keputusan. Jumlah manajer yang terlalu sedikit dapat mengakibatkan pengambilan keputusan kurang memperhatikan faktor yang aktual dan relevan. Akan tetapi, jumlah manajer yang terlalu banyak juga akan menyebabkan adanya kekaburan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, evolusi organisasi. Evolusi organisasi merupakan perubahan konsep dari konsep lama ke konsep baru yang mengarah ke keterpaduan antara masing-masing kegiatan dalam kegiatan logistik. Konsep baru muncul seiring dengan berjalannya konsep lama, dan oleh para manajer konsep lama tersebut diperbarui dengan konsep baru. Selanjutnya, A. Organisasi logistik tipe 1. Dalam tipe ini, sebagai besar perubahan organisasi menyangkut pengelompokan kembali dari fungsi-fungsi dalam bidang tradisional pemasaran dan manufaktur. Yang B. Organisasi logistik tipe 2. Dalam tipe 2, bahwa beberapa bagian dari bidang logistik
yang sudah dipisahkan dan diangkat ke suatu posisi yang lebih tinggi wewenang dan tanggung jawab organisasinya. Yang C, organisasi logistik tipe 3. Ada 4 aspek yang terlihat dalam organisasi ini. Yang pertama, setiap aspek dari seluruh operasi logistik terstruktur sebagai suatu operasi garis yang berdiri sendiri. Yang kedua, keempat bidang fungsional logistik digambarkan pada level pelayanan penunjang sistem. Yang ketiga, pada level koordinasi, potensi penuh dari sistem logistik dapat disebarluaskan ke seluruh perencanaan dan operasi garis. Yang keempat, perencanaan dan pengawasan sistem terdapat pada tingkat tertinggi tipe organisasi ini. Nah, yang keempat, kebijakan relasi organisasi. Dalam merencanakan kebijakan pemasaran untuk masa yang akan datang, manajer pemasaran perusahaan sering dihadapkan dengan beberapa pertanyaan seperti yang pertama, apakah perusahaan perlu memusatkan perhatiannya pada pangsa pasar tertentu? Yang kedua, apakah yang diinginkan oleh pembeli, konsumen, pelanggan, relasi? Yang ketiga, bagaimana manajemen akan mengkoordinasikan variabel harga, produk, distribusi, dan promosinya. Yang keempat, konsep harga, produk, distribusi, dan promosi yang seperti apa yang terbaik bagi perusahaan. Yang kelima, bagaimana perusahaan dalam menyiasati persaingan perusahaan baik terhadap produk sejenis ataupun pengganti. Nah, kita bisa mengambil contoh perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gambaran di atas. Misalkan perusahaan siaran radio sebagai contohnya. Manajer produksi siaran dan manajer pemasaran akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, perusahaan perlu memusatkan perhatian pada pangsa pasar tertentu saja atau seiring disebut segmen pandangan, misal remaja sampai orang dewasa, pendidikan, SMU, dan lain-lain. Yang kedua, yang diinginkan oleh pendengar tentunya kualitas siaran yang mencerminkan setiap di kelasnya, misal musik-musik terbaru dan berkelas nasional. Yang ketiga, manajer akan mengkoordinasikan marketing mix sebagai berikut. Harga akan disesuaikan dengan tarif pasar yang berlaku di antara sesama radio. Produk siaran akan disesuaikan dengan segmen pasarnya. Yang keempat, konsep marketing mix yang diinginkan pendengar mengenai harga iklan relatif murah. Di antara radio pada kelasnya, promosi dikemas dalam kualitas iklan yang mencirikan radionya. Yang kelima, kebijakan dalam mensiasati produk sejenis dan pengganti siaran yang berbeda dari stasiun lain dari benar-benar disukai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.